Jangan terlalu sibuk cari yang sempurna, yang baik akhlaknya, yang soleh solehah. Kita bercermin dulu. Kira-kira aku ini udah pantas belum ya? Aku ini udah bener-bener baik belum ya? Lihat tuh Robi'ah bin Ka'ab, dia pepet Allah dulu buat dapetin Nabi. Rela ninggalin dunia demi mendapatkan pasangan yang baik. Jadi gini, kalau kita mau mancing ikan yang besar, maka pantesin dulu umpannya. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba, melebihi kuasa Tuhan. Maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Dalam pandangan manusia, wanita terbaik sering diukur dari rupa, harta, atau status. Tapi dalam pandangan Islam, wanita terbaik adalah yang paling taat kepada Allah, yang menjaga diri, menjaga sholatnya, dan menjaga lisannya. Wanita terbaik bukan yang paling sempurna, tapi yang terus berusaha menjadi lebih baik. Dia sabar dalam ujian, diam saat tersakiti, dan menangis dalam doa. Dia tahu bahwa kecantikan akan pudar, tapi ketaatan akan abadi di sisi Allah. Maka jadilah wanita yang dicintai langit, meskipun tidak dikenal bumi. Karena Allah melihat hati, bukan penampilan. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain, gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut, kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Allah berkata, jika bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tertunduk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar kalimat ini dari Allah, Nabi Muhammad berkata, Ya Rob, kalau memang engkau ciptakan langit dan bumi karenaku, aku ingin bertanya kemudian, aku ini untuk siapa ya Rob? Lalu Allah menjawab, engkau kuciptakan khusus untuk menjadi kekasihku, wahai Muhammad. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau sudah tahu langit dan bumi ini kuciptakan karena engkau. Dan engkau sudah tahu engkau kuciptakan untuk siapa. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Terdiam Nabi Muhammad, tidak bisa menjawab. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Lalu Allah berkata, apa Allah katakan? Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Sampaikan kepada semua umat-umatmu, wahai Muhammad, aku ini untuk semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu. Gak usah punya niat buat ngebuktiin apapun sama manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih tetap digibahi. Namazin masya'a binamimin. Satu hal yang harus kita ingat, jadilah orang baik tanpa harus membuktikannya. Kita gak punya harta buat dipamerin, kita gak punya ilmu buat dibanggain, kita cuma punya dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Quran surah ke-31 ayat 19. Wamshi fil ardi hauna. Belajarlah sederhana dan jangan berbangga diri. Karena kenyataannya, kita nggak punya apa-apa di dunia ini, kecuali nyawa. Itu pun cuma titipan yang sewaktu-waktu pasti diambil sama yang punya. Di hadapan Ar-Rahman, sebagai abdan, sebagai hamba. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda ayat 20, nubuat disebut orang terpuji, Narasyamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk siapa? Muhammad. Tripitaka. Akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru, tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Kidung Agung 5:16. Ibraninya Baitullah Muhammadin, artinya Muhammad. Din itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 50.000 kita belikan barang-barang branded, yang kadang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget barang itu, hanya sekedar suka aja. Andai kata uang 50.000 itu kita belikan Al-Quran,
terus kita simpanlah Al-Quran tersebut di masjid misalnya. Coba bayangkan, ketika ada orang yang membaca Al-Quran tersebut, berapa pahala yang kita dapat dari setiap huruf yang orang itu baca. Tapi orang ini gak cuma baca, sampai akhirnya dia jadi hafid Quran dengan wasilah 50.000 tadi. Gak cuma di situ, jadi guru ngaji dia. Dan semua murid-muridnya jadi penghafal Quran. Cuma modal 50.000, pahala kita gak putus-putus. Ini yang disebut investasi cerdas, tabungan akhirat kita. Orang lain punya aib, kita juga punya. Orang lain punya kekurangan, kita juga punya. Orang lain pernah melakukan kesalahan, kita juga sama. Jangan terlalu pintar melihat kekurangan orang lain, tapi buta dengan kekurangan sendiri. Tidak ada yang sempurna. Tumbuhlah dengan baik tanpa merasa paling baik. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man zakah. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dalam pandangan manusia, wanita terbaik sering diukur dari rupa, harta, atau status. Tapi dalam pandangan Islam, wanita terbaik adalah yang paling taat kepada Allah, yang menjaga diri, menjaga sholatnya, dan menjaga lisannya. Wanita terbaik bukan yang paling sempurna, tapi yang terus berusaha menjadi lebih baik. Dia sabar dalam ujian, diam saat tersakiti, dan menangis dalam duka. Dia tahu bahwa kecantikan akan pudar, tapi ketaatan akan abadi di sisi Allah. Maka jadilah wanita yang dicintai langit, meskipun tidak dikenal bumi. Karena Allah melihat hati, bukan penampilan. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Jibril. Lalu Nabi berkata, "Ya Khalil, ya Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah." Pergi Jibril menemui Allah. Fa'ala Jibril, basirhu ya Jibril, innahu awlu nasin, wa basirhu innahu muharramatu dhanah ummam, qabla an taquluha ummathu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku, wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan kita. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafaz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Rabb, berkat Muhammad ampunkanlah dosaku ya Rabb. Allah berkata kepada Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nabi Adam, Nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad, Nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah memberitahu ke Nabi Adam. Sekali lagi ditanya kepada, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, tiupkan ruhku ke dalam tubuhku, lalu ku angkat kepalaku. Di saat ku angkat kepalaku, aku melihat di kian atas ada namamu bersanding dengan nama Muhammad. Allah itu menaruh 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita. Di samping sebelah kanan ada malaikat pencatat amal baik, dan di samping kiri kita ada malaikat pencatat amal buruk. Jadi ketika seseorang melakukan amal baik, maka malaikat sebelah kanan langsung mencatatnya sebagai 1 pahala. Dan menariknya, ketika seseorang itu melakukan keburukan, Allah berbisik kepada malaikat sebelah kiri, jangan catat dulu. Boleh jadi setelah ini hambaku bertaubat. Allah tuh emang gitu. Ketika kita berbuat keburukan, Allah tutupi. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah umumkan. Allah berteriak kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihat hambaku, dia bertaubat. Kalau ada sekelompok orang yang berusaha menjatuhkanmu, menyakitimu,
Ingat apa kata Nabi? Au alaikum bisakinah. Tenanglah. Itu sikap yang Nabi ajarkan. Biarkanlah mereka. Karena cepat atau lambat, mereka akan mencium bau busuk mereka sendiri.